Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, serta kita dibimbing dengan taufik dan hidayahnya, kita di pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan banyak kenikmatan. Salah satu nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat itu kita semuanya merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat tersebut kita merasakan begitu indahnya karunia Allah Subhanahu wa taala, melebihi dari nikmat-nikmat yang duniawi yang kita rasakan. Dan juga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala banyak melimpahkan kesehatan kepada kita, kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Tiada lain kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh nikmat, seluruh limpahan kenikmatan Allah tersebut dapat kita gunakan dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita yang sampai saat ini kita semuanya masih istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk kelak umatnya yang akan mendapatkan syafa'atul uzma nanti di yaumul jaza wal hisab. Sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini saya bisa kembali menyapa sahabat-sahabat Al-Sifah semuanya di acara Sajadah Al-Sifah pagi. Mudah-mudahan sahabat Al-Sifah yang terus setia menjadi pendengar ke semua acara-acara Sajadah Al-Sifah, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dari hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam semua permasalahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rizki, keluasan harta, dan juga keberkahan dari kehidupannya. Dan juga kita sama-sama doakan ya sahabat Al-Sifah semuanya untuk sahabat-sahabat kita yang lain yang saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala sedang ditimpa sedang mendapatkan cobaan ya, dengan rasa sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Kemudian yang mendapatkan lilitan hutang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera ya ditunaikan atau segera terpenuhinya gitu ya, hutang-hutangnya, terbayarnya semua hutang-hutangnya gitu ya. Dan juga sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan juga sahabat-sahabat Al-Sifah dan juga kaum muslimin ya, yang saat ini yang berada di daerah Pagaden, Pamanukan, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terkena musibah banjir. Mudah-mudahan sahabat kita yang saat ini tadi diuji oleh Allah dengan banjir diberikan kesabaran ya, dapat menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dari musibah tersebut. Kemudian mudah-mudahan segera bangkit kembali gitu ya. Mudah-mudahan
surut kembali, gitu ya. Banjir yang saat ini melanda di Pegadaian dan juga Pamanukan, dan juga mudah-mudahan segera bisa beraktivitas, gitu ya. Sahabat-sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami juga mengajak kepada sahabat-sahabat El-Sifa semuanya yang ingin ikut membantu meringankan beban mereka. Silakan sahabat-sahabat El-Sifa bisa menghubungi kantor Yayasan Asy-Syifa jika ingin berwakaf, gitu ya. Kemudian untuk mengikuti tadi berdonasi untuk kegiatan penanggulangan bencana, bisa sahabat-sahabat El-Sifa ya titipkan sedekahnya atau donasinya ke Asy-Syifa Peduli, ya. Insya Allah bantuan bisa kita salurkan, gitu ya. Saat ini masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita semuanya. Insya Allah sebagai bentuk bagian dari kepedulian kita, rasa cinta kita kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya kembali bisa sharing dengan sahabat-sahabat El-Sifa di garapan kita, yaitu kajian kitab Adabul Mufrad. Di pekan kemarin ya kita berbicara banyak hal berkaitan dengan bagaimana pentingnya kita sebagai tetangga. Tentunya ini merupakan bagian dari nilai keimanan kita, gitu ya. Di pekan sebelumnya ya kita berbicara tentang hadis-hadis yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana merajut hubungan kekeluargaan dengan tetangga kita. Begitu mulianya Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, seluruh sela-sela kehidupan manusia. Salah satu diantaranya adalah mengatur bagaimana tata cara kehidupan bertetangga. Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui beliau, ya, bagaimana beliau mengajarkan tentang kehidupan bertetangga. Jangan sampai tadi keberadaan kita dengan tetangga kita tidak ada manfaat sedikit pun. Keberadaan kita hanya menjadi penyebab, gitu ya, ketidakbaikan, ketidakharmonisan di lingkungan kita. Nauzubillah ya kalau kita masih saat ini sering berbuat zalim kepada tetangga kita, baik dengan sikap maupun dengan perbuatan kita, perkataan kita, dengan sikap-sikap kita. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan ya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita bagaimana kita menyikapi tetangga kita yang menzolimi kita. Kita tidak punya hak untuk membalas kezoliman mereka. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, jika mereka berbuat zalim kepada kita, maka balaslah dengan kebaikan. Karena dengan membalas kebaikan itu akan mengingatkan kepada mereka, ya, akan melahirkan kasih sayang di dalam hati mereka. Masa mereka berbuat baik sementara tetangganya berbuat zalim, gitu ya. Jadi ada sebuah perasaan, gitu ya, yang lahir dari sikap, ya, balasan sikap baik kita kepada mereka tetangga kita yang berbuat zalim. Jadi tidak ada hak bagi kita untuk membalas kezaliman mereka. Perihal mereka berbuat zalim kepada kita itu urusan mereka, gitu ya. Tapi kewajiban kita adalah tetap menunjukkan rasa sikap baik kita kepada tetangga kita. Kemudian ya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan salah satu indikasi keimanan seorang mukmin, gitu ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Musawwir, gitu ya. Kemudian Al-Hakim. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hadis dari Abdullah
bin Musawwir an Abdullah bin Musawwir qala sami'tu Ibnu Abbas, ya, dari Abdullah bin Musawwir dia berkata sami'tu Ibnu Abbas, aku telah mendengar Ibnu Abbas yukhbiru Ibnu Zubair, mengabarkan dari Ibnu Zubair, yaqulu, Ibnu Zubair berkata sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, laisal mu'minu alladhi yasba'u wa jaruhu ja'i'u. Tidak sempurna keimanan seorang mukmin, ya, bahkan dikatakan, ya, bukanlah orang yang beriman, laisal mu'minu, bukanlah orang yang beriman alladhi yasba'u, yang mana dia kenyang, wa jaruhu ja'i'u, sementara tetangganya dalam kelaparan. Nah, ini sahabat-sahabat Al-Shifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara, ya, pengingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita terkait dengan esensi dari keimanan kita, makna keimanan kita. Sayang, ya, pada saat kita rajin beribadah, kemudian pada saat kita gemar melaksanakan perintah-perintah Allah, tetapi sikap kita jelek terhadap tetangga kita, tidak mau tahu dengan kondisi tetangga kita. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dengan sebuah kalimat yang begitu mendalam, ya, menjelaskan tentang kondisi keimanan seseorang. Jadi sebetulnya kita itu bisa melihat sejauh mana level keimanan kita, gitu ya. Sejauh mana tinggi dan rendahnya keimanan kita. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, laisal mu'minu, bukanlah orang yang beriman, ya, atau tidak bisa dikatakan di sini Imam Bukhari menjelaskan tidak sempurna, gitu ya. Jadi keimanan kita tidak sempurna. Alladzi yasba'u wa jaruhu ja'i'u. Seseorang yang dia seorang tetangga yang dia kekenyangan, ya, sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Sahabat Al-Shifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahkan dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu lebih spesifik, gitu ya, terkait dengan bagaimana perlakuan kita terhadap tetangga kita manakala kita memiliki sesuatu yang mungkin menurut kita tidak terlalu banyak yang kita miliki, gitu ya. Bahkan ini dalam hadis yang begitu sederhana, gitu ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan pada saat kita memiliki sedikit makanan, gitu ya, maka kata Rasulullah, kita harus memperbanyak kuahnya, gitu ya. Nah, ini kenapa? Supaya kita bisa berbagi dengan tetangga kita. Artinya sekalipun kita dalam kondisi kekurangan, gitu ya, di sini Rasulullah menganjurkan sampai kepada alternatif yang paling sederhana, alternatif yang paling kecil, gitu ya. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan untuk kepada kita, ya, memperbanyak kuahnya. Artinya saking pentingnya kita berbagi dengan tetangga kita. Ini begitu sederhana, gitu ya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan 3 hal, gitu ya.